Sampai sini ada pertanyaan? Oh, belum. Oke. Sudah terbuka filenya? Sudah. Sudah, Bang. Oke. good. Lihat mata saya. Oke. Malam hari ini kita bahas tentang metode-metode yang ada dalam pelatihan futsal. Tapi sebelumnya mungkin saya mati dulu lab IG saya ya, karena ini kan internal. Nah, oke. Empat metode pelatihan futsal. Ya, saya kurang tahu ada lebih atau enggak. Yang pasti yang sudah saya pelajari ada 4. Teman-teman bisa dalemin lagi. Yang pertama, metodenya dulu kita lihat. Ada analitik. Siapa yang sudah tahu sebelumnya tentang analitik atau udah pernah dengar? Ada atau enggak ada? Silakan yang mau bicara dulu sebelum kita pelan-pelan ya, pelan-pelan aja nggak apa-apa. Tadi Rizal belum paham katanya analitik. Yang lain mungkin Saya pernah dengar, Bang. pernah dengar barusan. Enggak, sebelumnya pernah ikut coaching klinik sama Ken. Analitik. Oke, saya lanjut. Penjelasannya kurang lebih seperti ini. Metode ini memecah keterampilan atau teknik menjadi komponen-komponen kecil dan melatih setiap bagian secara terpisah. Misalnya, dalam latihan sepak bola, metode analitik mungkin melibatkan latihan khusus untuk teknik dribbling, passing, dan shooting secara terpisah. Gitu. Jadi ya passing aja. Itu cirinya seperti itu, passing aja. Nah, problemnya nanti ada, tapi ini juga menyita waktu. Ini yang tadi pelatih teknik Harry. Jadi benar-benar paham passing kan, teknik itu kan secara umum cuma ada beberapa doang kan, paling ada 4: passing, control, dribbling, shooting. Itu nggak banyak teknik itu sebenarnya, secara intinya cuma itu. Cuma pengembangannya banyak atau turunannya banyak, tapi terpisah. Ya shooting aja, atau misalkan nggak pakai lawan, itu juga salah satu ciri analitik. Ya, fokus pada pemilihan gerak misalkan, atau gerak berlari aja, itu juga analitik. Lari aja, benerin tangan aja, kayak gitu. Ciri khasnya fokus pada detail, menganalisis. Kita menganalisa nih, di sini hari ini beratnya menganalisa, memperbaiki setiap elemen dari teknik yang spesifik. Apa aja nih yang harus dibenerin dalam analitik ini, memperhatikan. Makanya seperti di kursus AFC level 1, kalau saya salah tolong dikoreksi, kita membiarkan siswa itu atau pemain itu melakukan dulu kan, selama 2-3 menit kita observasi. Betul? Iya, Bang. Iya betul Bang. Bener lah, mau ngetes saya nih ujian kompre. Sambil dilihat. Nah, pertanyaannya ketika kita mau menganalisa atau memperbaiki teknik, tapi kita tidak punya pengetahuan akan hal teknik, apakah mungkin? Lalu kita tidak bisa mempraktekkannya, apakah mungkin? Tidak bisa merasakannya, apakah mungkin? Jadi ini PR buat kita di sini. Itu analitik seperti itu. Dan ini kalau latihan kita cuma cuma teknik aja, kira-kira menyita waktu nggak?
Menyita waktu nggak? Iya bang. Menyita waktu. Gitu. menyita bos. Belum lagi kita harus mengaitkan ini dengan olahraga futsalnya yang sifatnya open skill. Apakah setiap latihan itu harus dengan harus dengan arah yang sama? Apakah dalam pertandingan itu akan selalu terjadi arah yang sama? Kan tidak. Nah, inilah jadi perdebatan. Kelemahan dari analitik seperti itu jadinya nanti. Kebayang ya maksudnya ya? Karena kita memfokuskan pada perbaikan dan menganalisa teknik, dan itu terpisah, bagaimana dengan permainan sendiri? Bagaimana dengan pola dasar persepsinya yang harus dibangun dari usia 6 tahun? Oh, itu perdebatannya yang terjadi di Profesor Peretti, Brasil. Itu Erik. Nah, mungkin selama ini juga teman-teman menggunakan metode analitik kebanyakan. Passing, koreksi, passing. Pertanyaannya, teman-teman tahu 4 komponen inti pemain, ada yang namanya teknik, ada yang namanya fisik, ada yang namanya taktik, ada yang namanya psikologi. Kan gitu. Pertanyaannya, ketika kita benerin teknik, di mana unsur taktiknya? Ada tidak? Ada nggak? Dari definisi ini dulu atau ciri khas ini dulu. Ada nggak, Erik? Kita cuma fokus benerin teknik, satu teknik nih. Ada nggak, Rizal? Nggak ada bang. Apa? Nggak ada bang Will. Nggak ada kan? Tapi bukan berarti metode ini nggak bisa. Bisa, mungkin. Saya ngajak Erik, Erik, ayo kita latihan passing. Passing kamu jelek, saya benerin itu doang. Tapi kalau sudah sama tim kadang susah. Karena masing-masing kemampuannya beda. Keinginannya beda. Gitu ya. Atau latihan teknik itu dijadikan buat pemanasan. Misalkan seperti itu. Tapi kalau di pemanasan tidak boleh dikoreksi. Nah, jadi kalau kita mau melatih teknik doang, ya sebaiknya terpisah sebenarnya. Paham ya? Sampai sini paham ya? Ini analitik nih. Teman-teman yang sudah ngambil level 1 mungkin kegambar sama tidak dengan analitik? Felix tergambar? Iya bang. Sama bang. Sama dong mas saya berarti level 1. Gitu kan? Jadi capek menganalisa gerakan. Oh, kamu kurang nih run up-nya, kamu kurang sudut menendangnya. Makanya saat di latihan yang waktu saya ngoreksi shooting, ngoreksi passing, segala macam, itu saya masih menggunakan analitik. Itu Harry, kenapa saya terpisah latihannya? Kenapa tidak pakai lawan? Karena yang difokuskan adalah pembenaran tekniknya dulu. Fokus pada tekniknya, makanya saya breakdown dulu. Tapi itu akan kesulitan nanti dalam situasi permainan. Karena apa? Jauh dari situasi permainan nyata. Ya enggak? Ya enggak? Iya Jauh bang, dari situasi permainan nyata. jauh bang. Jauh. Makanya pasti teman-teman sering nemuin habis latihan passing begitu di game bingung. Iya atau enggak? Ngaku aja. Iya atau enggak? Ngaku dulu baru saya lanjutin. Nah, Iya bang, iya lah. kebingungan pemainnya. Itu orang katanya analitik pengen di game bener. Gimana coba rumusnya? Aku ayo. Saya sudah ngaku bang. Iya. Itu kelemahannya analitik. Ketika dibawa ke game, pemain akan kesulitan. Jadi bukan salah pemainnya juga. Bisa jadi metode kita yang tidak pas. Makanya dalam satu sesi itu bisa digabung. Campur misalkan. Itu bisa. Misalkan analitik dengan satunya nanti bisa. Ya. Sama kayak Wahyu, ada nggak? Wahyu udah masuk belum nih? Kalau pemain bingung langsung udah game aja.
Oke ya, jelas? Latihan terpisah, ciri khasnya, setiap elemen teknik dilatih secara mandiri sebelum digabungkan. Nanti kalau udah mulai bisa, dia baru mulai digabungkan tuh. Ya passingnya, ya kontrolnya, ya cara bergeraknya. Itu butuh waktu yang sangat panjang. Sementara olahraga kita ini bukan olahraga yang sifatnya mengulang-ulang mekanik, bukan mengulang-ulang gerak. Jadi teman-teman sudah tahu dan sering menemukan bukan metode analitik, baik itu di SSB, di Indonesia, betul? Sekolah futsal. Apalagi kita pakai analitik, tapi siswanya 50, satu lapangan, kira-kira sakit nggak kepala itu? Bola cuma satu lagi. Nah, cakep udah itu barang. Dipikirin deh pakai analitik itu gimana. Gitu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan soal ciri khasnya untuk metode pelatihan analitik? Masih enteng lah ini ya. Bang Aswan, sudah bisa bedakan atau sudah paham metode analitik? Bisa mengenal atau mendeteksi nanti ketika teman-teman melihat YouTube, melihat Instagram, drill, oh nih drillnya analitik, jadi tahu gitu. Kekurangannya tuh ini loh drill analitik. Nah, kan keren jadinya. Anak mana lo? Anak SBF bos. Senggol dong. Gitu. Jadi ngeliat drill orang tahu, nggak apa-apa drill itu mirip dengan orang lain nggak apa-apa, tapi kita paham ciri khasnya apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa, kita tahu, nggak ada masalah. Drill itu di dunia itu similar, banyak yang serupa. Ya Bang Asbar mau pakai drill saya juga nggak apa-apa, asal cocok aja sama siswanya. Saya nggak bilang drill saya paling benar, enggak. Saya berupaya logis dan dekat dengan permainan. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Udah mulai kebayang arahnya supaya kita mengenal tipe-tipe metodenya? Udah kebayang, Heri? Bayang, Bang. Bayang. Analitik Iya. bisa juga dipakai dalam latihan apa? Privat. Ya nggak? Privat bisa. Iya. Ya kan? Bisa. Felix sering privat tuh. Bisa. Sibuk nganalisa geraknya gimana. Kalau perlu pakai software, pakai apa namanya device, silakan. Ngecek, oh dia kurang nih sudutnya, dia kurang nih perkenaannya, itu boleh. Kalau analitik untuk 50 orang, bola cuma satu, ya nangis saja. Sangatlah. Oke, yang selanjutnya kita masuk ke kelebihannya. Kelebihannya dulu dong, ya kan? Makanya setiap metode ada kelebihannya. Makanya masih bisa dipakai, walaupun ya tidak semuanya harus analitik. Nggak bisa jadi kita kalau nanti ketemu orang, wah harusnya latihannya begini. Nggak bisa bos. Situ harus tahu dulu ada 4 metode. Itu baru bisa menilai drill orang lain, baru bisa menilai metode latihan orang lain. Jangan mentang-mentang baru balik dari kursus, oh salah latihannya begini, gue di kursus begini. Ya bukan berarti kita membenarkan itu juga caranya. Ya, kelebihan dari metode analitik adalah penguasaan teknik, memudahkan atlet untuk menguasai detail teknik dengan lebih mendalam. Ya karena memang kita fokusnya kan ke situ. Ya kan? Jadi tahu tekniknya. Jadi kalau teman-teman mau jadi pelatih teknik, latihan sama saya, sini privat. Ini praktek yang nggak bisa Zoom. Ya. Jadi kelebihannya itu penguasaan tekniknya itu lebih baik. Tapi sekali lagi, apakah ada unsur taktik? Kalau untuk mencapai efisiensi dengan metode analitik itu bisa. Tapi untuk mencapai efektivitas dan adaptif itu sulit. Kebayang? Kebayang ya? Silakan. Kebayang, Bang. Tenang, kita masih ada Bapak Mulyadi di sini. Silakan yang mau tanya. Yang selanjutnya kelebihannya itu adalah perbaikan fokusnya. Memungkinkan perbaikan teknik yang terperinci dan spesifik.
kenanya di mana itu bola. Kayak kita kalau saya nonton sama Pak Mulyadi itu nonton Verdong aja udah enak banget tekniknya, keputusannya. Ya, sama di analitik hanya fokus pada teknik. Teknik itu ada di eksekusi. Betul? Tapi jangan pernah melupakan mekanisme PDE, di mana olahraga ini sangat perseptif, penuh ketidakpastian, selalu berhadapan, kan gitu. Kekacauannya luar biasa, rumitnya. Ya. Jadi bisa dipakai, bisa tidak metode ini. Bukan berarti nggak ada. Paham ya? Sampai sini, Heri? Tahu, jadi menggunakannya tahu ya. Jadi kalau banyak di Indonesia masih menggunakan metode analitik yang terlalu dominan, maka keputusan dalam permainannya masih akan seperti saat ini. Apalagi digabung dengan psikologis, apalagi digabungin dengan fisik, mungkin masih bisa. Tapi kalau kita gabungin sama fisik, fokus tekniknya akan hilang karena yang diuber bercabang. Kebayang sampai sini? Tuh. Jadi Dodi saya tapi itu waktu itu memakai metode analitik Pak Mul. Gitu. Nah, itu usianya terlalu gede. Ya, itu kelebihannya. Kalau untuk teknik aja, iya banyak teknik bagus. Begitu main ya, capai bangai, gitu kan. Pernah lihat? Pernah ngomong begitu nggak? Dia kalau latihan bagus, kalau tanding jelek. Ya orang nggak pernah dikasih tekanan di latihan. Orang nggak pernah dihadirkan situasi nyatanya di latihan. Tiba-tiba dimarahin pemainnya. Bener nggak, Heri? Ayo. Cocok, Coach. Iyalah. Tekanan pertandingan tinggi, latihan cuma analitik. Yang mana dapat, Bos? Kan gitu. Dulu gitu, Bang. Dulu kayak gitu. Dulu gitu ya. Iya. Sekarang mulai memperbaiki. Ya, tapi sekali lagi bukan berarti metode analitik ini tidak bisa dipakai. Sampai kapan sih dipakainya? Itu juga harus tahu. Terutama di usia 11 itu sudah harus mix, campuran antara analitik dan satunya nanti. Sedangkan kita harus mengubah, nih dilemanya gini. Sedangkan kita harus mengubah basic motor skill sebelum mereka puber. Ya, betul? Kita harus memperbaiki gerak mereka sebelum puber. Kita harus membenahi teknik mereka sebelum puber. Kita harus mencapai koordinasi pada usia optimal itu usia 10 tahun. Tapi olahraga kita perseptif. Kita harus mencapai lateralidad, kemampuan ekstremitas tubuh kanan dan kiri itu di usia 10. Betapa rumitnya di bawah sebenarnya. Apakah itu bisa dengan analitik aja? Bisa nggak kira-kira? Nggak bisa, Coach. Nah, makanya di awal kalau teman-teman pernah lihat slide saya yang masalah latihan, masalah mendesain dari latihan di YouTube itu ada cara atau beberapa metode misalkan dengan permainan. Nah, permainan itu untuk mengasah persepsinya, baru ada eksekusi. Jadi jangan eksekusi dulu yang dipikirin. Makanya kebanyakan main cuma eksekusinya teknik bagus, hilang bola ngamuk-ngamuk, tapi nggak dipikirin sebelum terima bola ngapain. Akhirnya aku suka keributan. Jadi kata-kata aku suka keributan itu sangat filosofis sekali, sob. Oke, saya lanjut, boleh? Oke, kekurangannya, konteksnya kurang dapat nih. Atlet mungkin mengalami kesulitan saat menerapkan teknik yang telah dipelajari dalam situasi permainan nyata yang lebih kompleks. Latihannya passing doang nih, misalkan di pertandingan emangnya passing doang. Satu, butuh dribbling enggak?
Butuh syuting nggak? Butuh kontrol nggak? Butuh menggocek nggak? Bahasa gampangnya deh. Ya Butuh. kan? Butuh defense nggak? Butuh. Apakah arah bolanya sama dengan saat kita melatih analitik tadi? Apakah selalu ke depan bolanya dalam situasi Iya. permainan nyata? Apakah dalam analitik itu kita pernah memberikan tekanan adanya lawan? Nggak ada. Sifatnya analitik nggak seperti itu kan? Betul? Ya, coach. Ya, yang selanjutnya mungkin akan membosankan. Latihan yang sangat terpisah bisa terasa monoton bagi beberapa atlet. Makanya biasanya antrian-antrian dengan latihan metode analitik yang belakang tuh kebanyakan ngobrol, bercanda. Iya nggak? Betul nggak Pak Mulyadi? Jadi nggak di Bina Taruna itu? Betul Pak Mulyadi, dia bilang betul. Ada orang yang nggak percaya tuh, kan ada. Masih bersama Bapak Mulyadi, ya kan? Akhirnya yang belakang ngobrol, bercanda-canda, ya kan? Oke, sudah mulai paham satu metode pertama, Rizal Rifai? Paham, Bapak, coach. ada pertanyaan sampai sini? Itu sob. Enteng ya, analitik bisa ngelatih analitik. Wah, ada privat nih Bang. Ya, privat doang, analitik aja kasihnya. Itu gampang. Wah, ini anak belum bisa passing. Udah, ayo kita belajar passing yuk. Jadi tahu penggunaannya, nggak semuanya dengan analitik. Gitu Bang Azwar. Silakan yang mau tanya. Berarti mendekati yang ada di apa level 1 ya, analitik ya. Jadi tahu kenapa kita tertinggal? Ya, itu jadinya. Saya nggak menyimpulin nanti yang salah. Fokusnya coaching point, awareness, tapi nggak tahu nyampe ke awareness tuh gimana. Coaching point, akurasi, tapi nggak tahu cara nyampe akurasi bagaimana. Nggak tahu indikatornya. Pas juga kan. Nanti lebih detailnya nanti ya. Silakan, ada pertanyaan nggak soal analitik? Sebelum kita loncat ke, atau nggak loncat sih, bergeser aja kalau loncat kejauhan kan. Sebelum kita masuk ke metode yang kedua. Jadi analitik ini sebaiknya terpisah untuk misalkan Darwin punya anak buah, ya udah kamu latihan passing sama saya berdua. Nah, itu boleh dipakai untuk dengan analitik. Nggak buang waktu, tapi kita tahu oh kurangnya dia di sini, saya tahu kita benerin dia di sini, kurangnya dia ini gini oh kita benerin di sini, waktu kita panjang di sini. Tapi kalau dalam satu sesi latihan kita pakai analitik, ya bakal banyak waktu yang kebuang. Makanya lebih cocok dengan olahraga tertutup. Sebenarnya analitik itu olahraga yang nggak pakai lawannya di samping, bukan yang berhadapan. Tapi bukan berarti analitik ini nggak bisa dipakai. Gitu. Paham ya Felix ya? Kalau privat pakai analitik aja. Paham, coach. Iya, paling emaknya senang, Bunda, anaknya udah bisa passing loh sekarang. Oh, makasih ya coach. Gitu. Bunda, suaminya kemana? Oh, ada deh, gitu kan. Repot kalau sampai situ. Paham ya? Yang pertama. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Lagi di sekolahan, waktu latihan sebentar pakai analitik lagi ya, apa? Yang tekniknya kurang, bisa dibenerin di rumah. Atau kita kasih tahu, kamu kurang ini, kamu latih di rumah ya. Apalagi kayak AMFC. Latihan cuma seminggu 2 kali, terus saya harus ngajar dengan analitik terus, gak bakal kena. Lama, benerin teknik tuh bisa 3 bulanan. Itu juga kalau motornya bagus. Ya, silakan. Ini banyak yang off cam, saya nggak tahu nih siapa nih. Pada hidup apa enggak nih? Yang masuk dari YouTube siapa aja sih nggak tahu. Cuma kelihatan si Agung Surya Salam dari Manado. Wah enak Rozak sambil makan sate. Lep, lep. Nah, kapan lagi belajar dia sambil makan ngerokok ya?
Agung Surya Salam tahu dari mana ada Sinau Barang? Dari Instagram Bang. Oh, dari Sudah berlangganan. Mati bro. Oh. FYP kali kontennya ya, jadi mereka tahu ya. Oke, jelas ya. Jadi kalau ada orang latihan analitik ya jangan disalahin, yang penting kita tahu itu analitik. Itu ya. Makanya di AFC level 1 atau level 1 itu habis itu dilanjut dengan fungsional kan. Tuh, fokusnya tapi cuma benerin pada topik tertentu aja. Habis itu game situasi. Itu ya sedikit kelemahannya salah satunya yang menguras waktu. Oke, kita lanjut ke yang kedua. Ada global. Global. Ada yang pernah dengar global? Felix, pernah dengar global? Bang Azwar, Heri, Rizal? Nggak pernah dengar? Pernah Bang. Pernah, konspirasi global. Itu. Ya. Deskripsinya, penjelasannya seperti ini. Metode ini melibatkan latihan teknik atau skill dalam konteks permainan yang lebih luas tanpa memecahnya menjadi bagian-bagian kecil. Latihan ini sering dilakukan dalam bentuk permainan kecil atau simulasi situasi permainan, tapi masih jauh dari situasi nyata. Masih jauh sebenarnya. Nah, global itu juga ada yang mengatakan menggabungkan 4 komponen inti dari performa pemain, baik itu teknik, taktik, fisik, dan psikologis atau psikososial dalam satu rangkaian drill. Itu ada yang seperti itu definisinya. Gabungin semuanya. Tapi tidak dalam situasi real. Oke? Sampai sini ada pertanyaan, ini kenapa dicoret-coret sama Bang Mada ini? Anaknya ini. Coret merah sama Bang Mada ini. Iya. Ciri khasnya sebagai berikut. Latihannya kontekstual. Atlet berlatih teknik sambil bermain dalam situasi yang mirip dengan permainan sesungguhnya. Tapi masih jauh dengan realnya ya. Fokus pada taktik dan strategi menekankan penerapan teknik dalam konteks permainan, termasuk pemahaman taktik dan strategi. Sudah ada. Tapi apakah global bisa dipakai di usia grassroots? Bisa nggak kira-kira? Bisa nggak? Kayaknya enggak sih Bang. Enggak kan? Nah, global ini juga gabungan dari metode analitik plus satunya nanti. Gabungan, bisa digabungkan. Jadi kelebihannya, konteks permainan memudahkan atlet memahami bagaimana teknik diterapkan dalam permainan nyata. Itu kelebihannya dari metode global. Pengembangan teknik meningkatkan kemampuan atlet dalam pengambilan keputusan dan memahami strategi permainan. Di analitik ada nggak pengambilan keputusan? Ada nggak? Ada. Nggak ada. Nah, ini contoh teman-teman ketika diberikan job misalkan, tolong pegang PON Zimbabwe nih, lagi persiapan PON tapi cuma 3 minggu. Mungkin nggak kita pakai analitik kira-kira? Enggak mungkin, Coach. Nah, kan begitu. Jadi kita tahu metode yang bisa dipakai. Kekurangannya dari metode global, detail teknik kurang terasa, kebalikan dari analitik.
Karena memang kita tidak fokus pada pembenahan teknik. Nah, kalau kita mengacu pada capaian setiap usia, bahwa memperhalus teknik itu tercapai pada usia 14 sampai 16. Itu. Pengenalan teknik matangnya itu technical skill sebelum usia 13 tahun atau usia pubertasnya. Berarti di sini global boleh dipakai di usia 10 sampai 13. Setelah koordinasi tercapai, lateralitas tercapai, pola dasar persepsi tercapai. Logis? Logisnya? Logis, coach. Logis. Ya sudah, kalau udah logis berarti sudah selesai perjumpaan kita malam hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau udah logis, selesai dong. Ya, itu kelemahannya global, tapi nggak akan jadi kelemahan ketika teknik atau pemain kita memang sudah bagus-bagus. Ya enggak? Ya enggak? Kurva pembelajaran, atlet mungkin mengalami kesulitan jika belum memiliki dasar teknik yang cukup. Nah, ini maksudnya. Jadi teknik masih melempem, kita ajak global, mati itu pemain. Nggak tercapai. Makanya berantakan nanti pasti latihan. Itu Eri. Sampai sini tentang metode yang kedua, ada pertanyaan? Kalau enggak, saya lanjut. Silakan. Silakan. Enggak ada, Riza? Enggak ada, saya lanjut ya. Lanjut. Yang selanjutnya ada namanya sintetik. Kayak rumput sintetik. Nah, global ini gabungan dari analitik dan sintetik. Kalau di mix di usia 11 tahun. Gitu, Bos. Ya, sudah mulai tahu metode ya. Jadi nanti kita kulitin lagi. Sekarang pengenalan dulu aja. Banyak-banyak. Tuh. Slide-nya kan lumayan. Dikit-dikit aja jadinya. Nggak panjang-panjang. Mending begini ya. Udah panjang-panjang saya kebut nanti. Mending begini nggak Heri? Dikit aja selembar-selembar. Jadi. Gitu. Iya, mending gini, Bang. Oke. Sintetik. Penjelasannya sebagai berikut. Metode ini menggabungkan teknik-teknik kecil atau elemen teknik yang telah dilatih secara terpisah menjadi satu keterampilan atau teknik yang lebih kompleks. Misalnya, setelah melatih teknik dribbling dan passing secara terpisah, atlet akan melatih penggabungan kedua teknik tersebut dalam latihan. Itu konten video yang kemarin sintetik saya makanya. Itu loh, makanya ada passing, ada kontrol, ada dribbling. Bayang? Boleh nggak kayak gitu? Ya boleh. Biar nggak buang-buang waktu. Pak, dasarnya itu doang. Kenapa nggak saya gabungin? Loh, bisa kok. Tapi tetap ada konsekuensinya. Ada teknik yang benar-benar nggak bagus. Ada yang kelongkap. Itu akan terjadi. Itu wajar. Gitu ya. Ada resikonya dari setiap metode. Oke? Rizal sudah paham sintetik? Sudah paham belum? Bang Naswas? Udah paham? Oh, kalau sudah ya udah berarti selesai. Kalau udah paham ngapain lagi?
Oke, selanjutnya ciri khas penggabungan elemen mengintegrasikan bagian-bagian teknik menjadi satu kesatuan. Jadi digabungin semuanya tuh. Tak 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 tak. Ya, saya sering tuh kalau drill ini gabung jadi satu, tak. Transisinya bertahap, latihan dimulai dengan teknik dasar yang kemudian digabungkan untuk membentuk keterampilan yang lebih kompleks. Misalkan dari kontrol merubah arah, lalu passing. Oh, kan udah banyak tuh. Kontrol, receive, kontrol, rubah arah, passing. Ya kan? Rubah arah, cut, inside, passing. Rubah arah, shielding, passing misalkan. Berubah arah, shielding, turning, passing. Terima bola lagi, dribbling, misalkan. Bisa seperti itu dibuat. Ya, jadi lebih kompleks. Kelebihannya, transisinya halus, memudahkan atlet untuk menggabungkan teknik dasar ke dalam aplikasi yang lebih kompleks. Gitu. Jadi saya juga bisa ngoreksinya sembarangan. Gampangnya gitu ya, maksudnya sembarangan. Wah, kontrolnya salah nih, kontrolnya saya koreksi. Misalkan buka badannya salah, jadi dengan Senin dan Rabu saya bisa mengoreksi campur-campur. Tapi kalau menurut analitik tidak boleh, kan gitu kan? Kebayang ya maksudnya ya? Pasti, wah, Bang Wulan campur-campur dong ngoreksinya. Ya serah gua yang ngelatih, kan gitu. Yang penting saya mempertanggungjawabkan dulu. Yang selanjutnya penguasaan bertahap, kelebihannya penguasannya akan bertahap, menyediakan cara yang terstruktur untuk membangun keterampilan secara bertahap. Dari yang tadinya kontrolnya diem, kontrolnya bergerak, lalu bisa merubah arah, bisa venting, bisa turning, bisa passing, bisa jadi shooting, itu jadi kompleks pemainnya. Itu yang kurang lebih sering saya gunakan. Ada juga yang menyebut semi analitik, jadi analitiknya sangat sedikit. Ya bebas mau namanya apa silakan. Gitu ya. Kebayang Bang Azwar? Ah, udah 3 metode nih. Sebanyak-banyak malam ini ya. Saya juga di luar kan. Spidolnya belum ada, papannya sudah ada. Gampang ini mah. Catat-catat. Nah, kekurangannya memerlukan waktu. Proses integrasi bisa memakan waktu lebih lama dibandingkan metode global. Lebih lama. Kan banyak yang harus dibuat tuh. Kebutuhan untuk dasar yang kuat, kekurangannya di situ memerlukan penguasaan teknik dasar yang cukup sebelum beralih ke penggabungan teknik. Jadi sebelum kita bisa kontrol berjalan, kalau dia kontrol stop bolanya aja salah, cara buka kakinya aja salah, cara ngangkat kakinya cara ngangkatnya salah, pandangannya salah, itu akan kesulitan. Makanya sering kita temukan di mana? Di raka, di elang, yang anak IMFC ya, yang kaku-kaku kakinya. Kalau teman-teman sering lihat, itu akan terjadi di situ. Tahu ya, yang elang sama raka ya. Riza lihat ya, elang sama raka yang kidal. Itu baru main futsal di usia 2008, 2000, di usia 15 baru main futsal. Jadi susah itu, apalagi yang namanya Fabiano, usia segitu, PR bos. Pak Mulyadi aja angkat tangan kalau Fabiano. Itu bang susahnya bang. Itu. Kebayang ya? Jadi kita tahu pemain ini nggak bisa nih dibuat rumit. Pemain kayak Elang, kayak Raka, karena basic motor skillnya terbatas, dikasih cara yang mudah. Akhirnya dasarnya apa? Dasarnya karena kita sudah bisa mengukur. Akhirnya kita pilih metodenya buat mereka. Walaupun nanti mereka belum tentu bisa jadi pemain, akan sangat jauh. Gitu ya. Yang selanjutnya, yang terakhir, ada pertanyaan nih? Dari 3 ini. Silakan. Lanjut dulu bang. Lanjut. Yang terakhir integral. Ini yang berat. Integral training, integrado. Semua dimasukin di sini nih.
Ini juga sering saya pakai kalau teman-teman ngelihat drill saya, tapi di bagian tertentu, bukan di bagian awal. Ini sering saya pakai di bagian tertentu, terutama di bagian inti. Gitu. Ya. Bagian inti, ini juga cirinya salah satunya sebenarnya nggak ada koreksi. Koreksinya di luar. Oke, metode ini mengajarkan teknik dan keterampilan secara langsung dalam konteks permainan nyata dari awal. Contoh, pakai area 20 kali 20 untuk berapa lawan berapa. 25, kemarin saya pakai 26 kali 20 di area dalamnya itu saya tarik 2,5 tarik 5, berarti 15 meter. Gitu. Latihan sering melibatkan situasi permainan yang menyimulasikan kondisi nyata tanpa memecah teknik menjadi bagian-bagian kecil terlebih dahulu. Ini nggak ada nih. Kalau teman-teman ngelatih anak yang baru belajar pakai integral, sakit kepala. Timnas pakai integral. Itu. Klub liga integral. Kapan sih integral dimulai? Itu bisa setelah usia 14 tahun. Dengan catatan fase di bawahnya terpenuhi semuanya. Bisa nggak di Indonesia seperti ini? Belum bisa. Kecuali dari bawah terbangun baik. Ya, ini 4 komponen inti pemain dilibatkan di sini semua. Itu. Nanti juga dikaitkan dengan level drill yang kemarin saya buat di papan. Level drill yang dibuat di papan. Level nomor 1 itu seperti yang nilainya 0,15 itu ada di analitik. Karena apa? Kalau teman-teman mengingat soal struktur yang kompleks dalam tubuh manusia di pertemuan kita pertama saat topik mengenal olahraga futsal itu sangat terkait. Masih ingat nggak topik kita di awal itu? Harry ingat? Yang biomekanika Bang. Bukan, semuanya. Ada struktur emosi, ada struktur kognitif di tubuh kita, ada sosioafektif, ada koordinatif, segala macam. Itu semua dilibatkan. Itu ada di integral training. Unsur emosinya harus ada, unsur psikologisnya harus ada. Kebayang? Di analitik kerja semua nggak itu? Siapa bisa jawab? Di analitik itu dilibatkan semua nggak? Halo? Siapa bisa jawab? Ada nggak di analitik? Di metode analitik, karena kita fokusnya pada analisa teknik, fokus ke teknik di eksekusinya aja, berarti tidak. Contoh, ada nggak unsur emosinya? Ada nggak unsur emosinya? Tidak. Tidak ada. Nggak ada. Ada nggak unsur kognitifnya? Kognitif ada ya. Nggak ada. Ada nggak unsur sosioafektifnya? Nggak ada. Kalau struktur-struktur itu cuma sedikit dalam sebuah drill, maka seperti yang di papan saya kemarin, nilai drillnya, bebannya itu kecil. Jadi kalau teman-teman melatih analitik 15 menit dengan beban yang kecil, maka tingkat berat latihannya itu sangat kecil. Walaupun panjang durasinya. Tapi di integral, walaupun latihan 2 menit, karena semua strukturnya terlibat, itu bisa berat. Logis nggak? Ayo, biar kalau nggak saya rubah kalimatnya nanti. Logis. Apalagi kalau ada kaitan hutang pihutang, masalah pacaran, masalah rumah tangga, dilibatkan semua dalam latihan, makin berat tuh drill. Gitu kan. Jadi semakin banyak struktur
yang ada dalam tubuh manusia dilibatkan dalam drill, walaupun dilatih cuma sebentar, itu beban latihannya sangat tinggi. Itu sangat capek latihannya. Kebayang? Kebayang, Bang. Ya, coach. Gitu. Makanya ada hitung-hitungannya. Nah, level analitik itu ada di nomor 1 yang nilainya 0,15. Kalau 0,15, misalkan Harry latih selama 15 menit, capek nggak sih? Dibandingkan dengan latihan 2 menit, tapi kerjanya semuanya. Capek mana? Siapa yang 2 menit, Bang? Capek yang 2 menit. Gitu. Berarti Karena kita tahu cara mengukur tingkat lelahnya pemain nanti. Wah, latihan begini 2 menit aja capek. Jadi kalau ada pelatih nanti cuma latihan 90 menit, cuma beban latihannya tinggi, karena hitungan tadi, ya itu nggak salah juga. Gitu. Misalkan ada pelatih latihan 90 menit nih, tapi beban latihannya padatnya ampun-ampunan. Semua struktur dilibatkan. Nggak salah juga. Gitu. Paham ya? Nanti itu kita bahas masalah integral training. Merem lah gitu. Ini dulu aja kan. Ya nggak nang-nang aja. Tinggal nunggu yang kaltim mana nongol semua. Kaltim belum nongol semua ini. Nah, gitu. Oke, ciri khasnya latihan dalam konteks permainan, teknik diajarkan dalam situasi yang menyerupai permainan sebenarnya. Nah, itu contoh, misalkan saya pakai 20 kali 14 untuk taktik teknik tertentu, lalu saya tambahin varian hukuman, lalu saya tambahin variasi dengan waktu, variasi dengan aturan, variasi tekniknya, itu saya gabung semua. Tapi pemain seperti Elang, seperti Raka akan selalu kesulitan dalam metode pelatihan ini. Sering lihat di video Sinau bareng, pemain kesulitan. Akhirnya kita harus turunin levelnya. Itu 2 menit capek banget. Contoh kayak Opik bilang, oke, kalau 10 gol berarti kalau 10 perpindahan berarti 1 gol. Itu bisa dibuat begitu. Macam-macam. Ya, silakan lihat di slide yang sebelumnya. Slide masalah mendesain drill latihan. Oke. Jadi benar-benar real, ada dalam permainan. Kalau analitik kan kadang nggak sesuai permainan, kadang jauh sih dari permainan nyata. Oke ya, jadi saya harapkan teman-teman nanti ketika ngelihat video latihan, baik itu punya IMFC atau bukan, teman-teman sudah bisa mengkategorikan ini ya. Harapannya itu tujuan kita belajar malam hari ini. Jadi jangan menganggap ini benar, ini salah, yang di AFC benar, yang di Spanyol salah, nggak begitu. Tergantung kebutuhannya dan teman-teman harus bisa mengukur. Ciri khas yang kedua, pendekatan holistik, menyediakan pemahaman yang menyeluruh tentang bagaimana teknik dan taktik berfungsi bersamaan dalam permainan. Ada nggak di drillnya IMFC? Itu Ri. Tapi jangan berharap passingnya benar. Karena kita nggak lagi memperbaiki passing. Tapi bagaimana teknik dan taktiknya berjalan. Itu walaupun kualitasnya ya kualitas berdasarkan kemampuan mereka. Itu yang saya buat salah satunya, terutama di bagian inti latihan. Ya, capeknya ampun-ampunan. Oke. Yang selanjutnya kelebihannya, konteksnya nyata, atlet belajar keterampilan langsung dalam situasi permainan yang relevan. Pokoknya cirinya integral itu adalah situasi nyata dalam permainan. Relate banget. Ya, jadi nanti kalau teman-teman ngeliat pelatih asing, nggak usah heran. Lo pakai ini, lo pakai ini, gampang itu, gitu dong. Ya nggak? Ya, pengembangan taktik dan strategi kelebihannya pasti, karena yang dituntut adalah pengambilan keputusan. Itu tidak ada di analitik. Gitu ya. Mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang penerapan teknik dalam strategi permainan. Itu kelebihannya. Yang selanjutnya berarti ada kekurangannya. Kurva pembelajaran sangat tinggi. Ini kan open-ended learning.
Jadi benar-benar pemain dibuat memecahkan masalah, memecahkan rasa cemasnya, tingkat khawatirnya juga tinggi karena dihadapkan dengan lawan, dihadapkan dengan bekerja sama dengan teman, situasinya banyak tekanan, semua struktur ini dirangsang, jadi itu yang membuat tuh capek banget. Jadi akan kesulitan kalau tekniknya belum bagus. Jadi jangan pernah memaksa pakai integral training kalau pemainnya pas-pasan. Ya, tidak memberikan perhatian mendalam pada detail teknik spesifik yang mungkin diperlukan untuk perbaikan menyeluruh. Jadi hati-hati. Gitu. Paling tidak pada malam hari ini teman-teman, saya nggak tahu ya, mungkin ada metode lain. Sejauh yang saya pelajari ada 4. Jadi teman-teman bisa gunakan. Mau dicampur juga boleh. Bebas-bebas aja. Yang penting tercapai tujuan latihannya. Gitu. Soal 4 metode pelatihan. Dan jangan lupa dikaitkan dengan sifat dan karakteristik olahraga futsal yang kita bahas di awal. Oke. Olahraga terbuka, berhadapan, strength endurance sebagai sangat-sangat krusial di situ. Ya, tentang strength terutama sangat krusial. Lalu penuh ketidakpastian itu ada, di analitik tidak ada loh. Benar ya Bang Aswar ya? Di analitik tidak ada. Itu harus tahu ciri-cirinya. Lalu yang selanjutnya, pemain itu adalah olahraga futsal ini dimainkan oleh manusia, berarti kita harus belajar juga soal gerak tubuh manusia, cara kerjanya manusia, baik itu berjalan, berlari, menendang segala macam. Lalu kita juga harus tahu manusia itu punya emosi, punya rasa sosial segala macam, ya, punya kemampuan kognitif. Struktur-struktur itu harus masuk, makanya disebut manusia itu atau pemain itu adalah struktur-struktur yang sangat kompleks. Nah, futsal dimainkan oleh banyak struktur-struktur yang sangat kompleks. Sedangkan itu yang disebut tim, sedangkan futsal sendiri sifat olahraganya sangat rumit. Nah, itu digabungin semuanya tuh. Jadi satu kesatuan dalam zilatiah. Itu. Sampai sini ada pertanyaan? Enteng ya? Enteng lah ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke contoh. Contohnya boleh sembarang aja, apa aja, yang penting mirip-mirip, ada ciri khasnya. Misalkan ini, nanti saya kasih slide-nya. Belum di slide-in sih ini. Ya, kurang lebih sama dengan apa yang tadi saya jelaskan. Contohnya. Ya nggak perlu dijelasin ya soal contoh ya. Nanti kita diskusi aja. Yang selanjutnya berarti ada kesimpulan. Analitik itu fokus pada bagian-bagian teknik kecil secara terpisah. Global itu fokus pada latihan teknik dalam konteks permainan keseluruhan. Tadi sintetik menggabungkan bagian-bagian teknik untuk membentuk keterampilan yang lebih kompleks. Integral mengajarkan teknik langsung dalam konteks permainan nyata. Oke, saya rasa cukup untuk malam hari ini. Untuk topik kita biar nggak kemalaman, jadi mungkin ke depan bisa dibuat seperti ini aja ya. Terima kasih. Saya rasa kayaknya mending begini ya, jadi topiknya selembar 2 lembar habis itu ngobrol gitu ya, nggak usah panjang-panjangnya kemarin, capek bikin slide-nya juga. Silakan yang mau tanya. Teman sudah punya senjata, selain udah bisa
mengukur kemampuan pemain dan kelebihan pemain, lalu menguasai teknik pengajaran pedagogi, menguasai prinsip-prinsip soal teknik, lalu menguasai sifat dan karakteristik olahraga futsal, tahu bahwa strukturnya itu berat, struktur yang ada dalam tubuh manusia itu sangat kompleks, ditambah lagi teman-teman tahu metode yang harus digunakan, sudah enak. Udah lumayan, tinggal perbanyak literasinya aja, semua butuh waktu. Yang paling penting belajar dan mengikuti prosesnya. Bebas caranya masing-masing, nggak harus menjadi orang lain kok. Gitu. Oke, silakan yang mau tanya soal topik. Kalau nggak ada yang tanya soal topik, boleh tanya yang lain. Heri, Darwin mau ke Jakarta, bengong mulu tadi tuh. Gitu Felix, tapi ya jangan bingung nanti. Kok bisa ngelatihnya begitu ya? Bisa, tenang-tenang aja. Siswa datang berapa nih? Gini contoh, biasanya gini. Kan di AMC nggak pernah tahu jumlahnya. Aduh, 9 lagi. Kiper cuma 1 lagi, misalkan begitu ya. 9 pemain lagi, kiper cuma 1. Kenapa ya kan gitu. Nah, kita ingat sebelumnya. Oh, kekurangan anak ini tuh ini loh. Ya udah kita lakukan ini. Begitu AMC seri. Berarti kita pakai analitik aja nih. Kalau cuma 9, gitu. Nah, terus jam 7.25 tiba-tiba datang 2 kiper, 4 pemain nih. Wah, dari analitik bisa nih ke integral. Begitu saya kutak-atiknya. Gantung sikon aja kan. Tapi kan kalau di klub kan nggak boleh begitu, apalagi di timnas. Berangkat bareng, pulang bareng. Tuh. Ya, jangan pernah lupa mekanisme PDE. Jangan kebalik. Bukan karena kita hebat, tidak karena kita belajar, kita punya kepekaan, peduli, segala macam. Silakan. Ada yang mau tanya? Kalau ada yang mau makan, jangan tanya saya. Jadi saya ngoreksi kalau rahang nggak nganggur aja, biar rahang nggak nganggur. Ada aktivitas rahangnya kan lumayan. Silakan yang mau tanya. Gak usah panjang-panjang ya, begini aja ya kalau kelas, jadi bisa santai. Atau di Uber-Uber, satu topik. Ya, Felix ya, jangan minta extra time, tonjok lu. Penalti, coach. Tapi apa? Mana Tony? Tony. Silakan yang mau tanya, bebas. Kalau emang nggak ada pertanyaan soal yang tadi, boleh tanya yang lain. Mau tanya soal video yang ada di YouTube, silakan. Saya siap mempertanggungjawabkan. Monggo. Kolom chat ada beberapa tuh, Coach. Servis mah nggak perlu pakai metode global, itu hanya pengembangan aja. Nanti ada bab khusus soal servis. Ya lah, pakai nanya boleh bagi filenya. Yang biasa juga dikasih filenya. Tenang aja. Mau filenya tapi nggak paham juga sama aja kan. Terus apalagi yang mau dibahas? Korelasi antara teknik dan taktik. Kita cari coba topik. Bahas jadwal liga futsal nanti seperti apa. Mau bahas
latihan timnas. Silakan yang mau tanya, beri saya cari dulu filenya. Oh, ini belum dijelasin ya? Belum jelasin nggak nih? Nanti yang bro. Tahun 2000 file ya kan? Kalau nggak paham gimana Pak? Faktor-faktor eksekusi atau faktor organisasi yang harus dipertimbangkan dalam memilih aktivitas yang harus disertakan pada drill latihan di sesi pelatihan kita. Jadi banyak faktor yang harus dipertimbangkan. Ya, jangan sembarangan. Misalkan tadi faktor siswanya, faktor apa lagi? Nah, ini contoh. Datang di sini? Kan enggak? Enggak saya gedein itu. Ruang atau aksi permainannya, jumlah pemain yang ambil bagian dalam latihan. Nah, ini kan salah satu faktor saya nih. Jumlah pemain yang ambil bagian dalam latihan nggak pernah tentu nih. Kadang 7:30 baru nongol semua, kayak gitu. Lalu intensitas latihan dan volume beban kerjanya, waktu keterlibatan motorik selama latihan, waktu pemulihannya, maksudnya restnya antar sesi bagaimana, antar drill bagaimana, konten dan instruksi dari pelatihnya bagaimana, tipe drillnya, misalkan fundament fisika, teknik, taktik, integrasi kognitif, permainan nyata, disederhanakan, dimodifikasi, bersyarat, dan lain-lain. Tingkat kompetensi atau posisi dalam latihan, misalkan nggak pakai lawan, lawannya pasif, lawannya aktif, lawannya bersyarat, dan sebagainya. Itu contohnya faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Model kognitif, misalnya ini kenapa kaitannya dengan model kognitif? Ya, tadi olahraga karena dikaitkan dengan sifat dan karakteristik olahraganya. Itu. Jadi nggak usah pusing-pusing. Kenapa modelnya harus kognitif? Contohnya kita telah melihat bahwa kebutuhan melatih didasarkan dari permainan nyata. Jadi melatih dari permainan nyata. Gak usah bingung-bingung. Apa yang ada aja yang kelihatan, yang kita tahu. Gampangnya begitu. Ditambah dengan teori-teori yang ada. Dengan kata lain, untuk menganalisis permainan dan proses aksi atau tindakan permainan sebagai sebuah sarana untuk mengidentifikasi adalah cara terbaik untuk melatih dengan melihat mereka. Apakah itu tekniknya yang kurang, apakah itu keputusannya yang kurang, taktiknya kah yang harus dikembangkan. Nah, dari situ ngeliatnya, dari cara dia bermain. Makanya saya kalau seleksi itu, ini saya pribadi ya lebih banyak dengan permainan seleksinya, nggak perlu dengan rumit-rumit, nggak perlu saya ukur passingnya seperti apa. Itu kalau seleksi, kasih di permainan kelihatan kok. Gitu. Kita akan melihat bagaimana kita dapat menerapkan model kognitif dalam merancang drill dan aktivitas latihan. Lalu metodologi dari model pelatihan kognitif kita berdasarkan pada metode pengajaran aktif. Maksudnya apa? Penemuan dan pemecahan masalah terbimbing. Kita hanya membimbing dari luar. Tapi keputusan itu biar pemain nanti yang mencari. Seperti apa? Berdasarkan pembacaan permainan. Jadi jawabannya nggak cuma A, nggak cuma B, nggak cuma C, bisa macam-macam berdasarkan kemampuan individu mereka juga, berdasarkan kemampuan taktik grup mereka, secara tim, itu kemampuan mereka saling mengenal satu sama lain, itu juga berpengaruh. Biar mereka yang menjawab. Makanya kalau teman-teman perhatikan, saya biasanya sering juga tidak menyetop mereka saat model kognitif, tapi habis itu saya stop. Saya jelaskan di papan. Kalau mereka belum menjawab soal yang saya berikan, saya membimbing di situ. Oke, kalau sudah paham, masuk lagi. Mereka coba pecahkan lagi. Paham ya maksudnya ya?
Paham nggak? Darwin paham ya? Paham, Kenapa Bang. sering saya stop lalu ke papan? Masuk lagi, pecahin lagi. Sekarang sudah saya kasih bekal lagi nih. Jadi saya tidak menyuruh mereka yang harus pecahkan soal itu. Gitu, Harry. Berdasarkan kemampuan yang mereka punya, pembacaan permainan yang mereka punya. Di situ kita akan tahu level mereka di mana sih sebenarnya. Gitu. Asik ya? Asik sebenarnya futsal itu, Bos. Prof, itu kalau pemanfaatan waktunya berapa menit maksimalnya? Tergantung. Makanya tadi terkait dengan apa? Beban yang kita libatkan di dalam. Jadi kalau misalkan semua aspek kita libatkan, walaupun cuma latihan 2 menit, itu udah capek banget. Areanya diperkecil, itu udah capek banget. Nggak bisa ditentukan. Ada hitung-hitungannya. Itu nanti kita bahas jauh kalau. Atau enggak paling gampangnya ketika lihat pemain udah kelelahan, ya berarti segitu. Gitu. Karena tingkat stresnya kan tinggi. Dia harus mecahin masalah. Kalau saya biasanya nyoba 3 menit, 2 menit, 5 menit, nyoba aja nggak apa-apa. Yang penting tahu tingkat stres mereka, terlihat dari wajahnya, terlihat dari keputusannya, terlihat dari situ. Dia nggak paham, kita stop, apa, pecahin lagi, gitu. Karena kan yang biasa kognitifnya kan, ya nggak? Bisa kita pastikan. Kalau mau dihitung beneran bisa, tapi kalau di IMFC nggak bisa. Tadi datangnya keterlibatan siswanya kita nggak pernah tahu. Nah, tapi kalau di timnas bisa dibuat hitungannya. Di klub bisa. Jelas ya? Didukung secara khusus oleh situasi yang timbul dalam pengajaran individu, terutama digunakan di tingkat pemula dan sebagai alat koreksi. Oke, saya lanjut. Tujuan kita dalam mengusulkan teknik pengajaran khusus ini adalah untuk memastikan bahwa sesi pelatihan memberikan penekanan khusus pada proses perseptif. Lagi-lagi, kita dikasih soal. Teman-teman kira-kira yang dirangsang apa sih? Kan gitu. Dikasih soal nih, kalian main 3 lawan 3, 20 kali 20, tujuannya apa? Misalkan seperti itu. Kalau misalkan lawan bisa terima bola 10 perpindahan, hukumannya apa? Ini kan digabungin semua. Bertahan, menyerang, fisik, dan psikologinya. Kalau yang kalah, kalau misalkan bisa 10 perpindahan, maka akan dihitung gol, misalkan yang kalah akan dihukum. Nah, itu kan dimainin semua. Siapa sih yang mau kalah seperti itu? Siapa sih yang mentalnya memang mau fight terus? Siapa sih yang pasrah aja? Itu kelihatan semua nanti di situ. Tapi untuk benerin teknik nggak bisa. Gitu. Tapi kita memberikan pengalaman ke mereka bahwa ini sulit. Jadi ke depan mereka punya inisiatif untuk melatih dirinya sendiri di luar. Ya enggak? Ya. Sesi pelatihan memberikan penekanan khusus pada proses perseptif, kognitif, dan pengambilan keputusan pemain tanpa mengabaikan eksekusi, sekaligus memberikan kesempatan kepada pemain untuk berkreasi, seperti yang tadi saya bilang di awal. Singkatnya, tujuan penggunaan teknik ini adalah untuk menyesuaikan metodologi dengan logika internal permainan futsal demi mencapai permainan yang efisien. Kita tidak dapat memperlakukan pelaksanaan komponen fungsional dan konsep inti permainan sebagai hal yang terpisah dari faktor persepsi dan pengambilan keputusan yang memainkan peran penting dalam olahraga kita, yaitu olahraga futsal. Jadi nggak bisa dihilangin. Tapi kalau kita murni seperti ini, maka metode analitik akan gugur. Iya nggak? Iya atau enggak nih? Akan gugur loh. Bahaya tapi kan kalau kita gugurin. Bahaya, tanggung jawab lah. Mau enaknya doang. Kan masuk tuh barang. Oke, sampai sini ada pertanyaan soal model kognitif. Kalau nggak ada lanjut ya. Jadi dua topik kita malam hari ini.
Oke. Persepsi, keputusan, eksekusi yang efektif. Singkatnya, kita akan mendasarkan pengajaran kita pada model metodologis yang didasarkan pada pengambilan keputusan. Itu singkatnya. Intinya soal pengambilan keputusan. Jadi, eksekusinya belakangan. Karena hal ini akan membantu kita membina pemain dengan potensi besar dalam hal kemampuan taktik. Apalagi taktik individual sebagai fundamen. Kalau teman-teman ingat di sesi pertama terkait sifat dan karakteristik olahraga futsal dan pemahaman permainan. Jadi understanding the game itu penting. Itu dimulai terutama diperkenalkan di usia 11, lalu dipahamkan di usia 14 sampai 16. Makanya di umur-umur segitu mereka sudah terlihat dewasa dalam bermain karena logika internalnya berjalan, pemahaman permainannya sudah dikuasai. Gitu. Makanya Iran latihannya tinggal latihan fisik. Karena hal-hal seperti ini di usia bawahnya sudah terbangun. Logis? Logisnya. Makanya kalau TC mereka gym-gym doang kebanyakan. Gitu. Kalau kita, aduh beneran lagi dari nol nih, beneran lagi dari nol nih. Ya, yang merupakan faktor penentu dalam kemampuan mereka untuk membuat keputusan-keputusan yang efektif dan benar secepat mungkin serta menghasilkan solusi selama pertandingan sesungguhnya. Gitu, Bos. Ya. Kemampuan kognitif, maka akan menghasilkan pemain yang cerdas. Oke, saya sangat menantikan teman-teman mampu mencetak pemain-pemain yang cerdas. Cerdas ini nanti nggak cuma dalam olahraganya, dalam sehari-harinya. Coba perhatiinnya sendiri nanti, dalam sikapnya segala macam. Itu makanya latihan futsal itu juga kadang disebut sebagai school of life. Pesan-pesan moralnya juga ada, bagaimana mereka tangguh, bagaimana mereka mandiri dalam menjawab setiap permasalahan, nggak dikit-dikit curhat. Tuh. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Lanjut. Pertanyaannya tuh foto zaman kapan, Coach? 2012 itu PON. Saya mau nyari kacamata kayak gini udah nggak ada lagi. Udah. Itu kan logonya Jawa Tengah itu. Ya. Metode pelatihan ini didasarkan pada hal-hal berikut. Satu, yang pertama mengurai elemen taktik, sama diurai juga. Asalkan elemen tersebut dapat ditransfer ke permainan nyata dengan perhatian terfokus pada konten yang dipilih. Ya. Steril di sini. Jangan jauh dari permainan nyata. Yang selanjutnya mengubah variabel latihan saat merancang latihan. Misalkan dengan ruang yang diperkecil, ruang bola basket, segala macam. Ruang misalkan, oh cuma 2 lawan 2 nih, misalkan pakainya misalkan 10 kali 10, 5 kali 5, 20 kali 14. 14 dari mana? Sepertiga lapangan. Sepertiga lapangan itu berapa? 13,3 misalkan. Bisa dibuat seperti itu. Di mana terjadinya paralela? Biasanya di lini 1 ke 2. Nah, berarti 1 ke 2 itu berarti 13,3 tambah 13,3 misalkan. Berarti sekitar berapa? 28. 26 boleh. 26,6. Cuma kan ngitung koma kan susah di lapangan. Ya, dan hitung-hitung komanya. Hujan Pak Mul. Mana bawa motor lagi saya. Tuh, ya. Lalu jumlah pemain, misalkan yang satu menang jumlah, satu kalah jumlah, atau dimodifikasi menjadi 2+2, 2+1, boleh. Kemudian perubahan peran, misalkan pemain itu salah kontrol, atau misalkan pemain itu masuk ke lini ini jadi pivot, misalkan masuk ke sini jadi flank, itu bisa dirubah seperti itu, dimodifikasi. Yang selanjutnya, mengasah proses pembelajaran dengan mengubah situasi permainan. Dirubah situasinya. Misalkan dibuat situasinya, ini kalah jumlah, ini kalah gol.
Ini kalah. Selanjutnya mengidentifikasi latihan di mana para pemain terus-menerus mengambil keputusan dan melibatkan situasi yang kompetitif. Biasa dengan ruang yang lebih diperkecil. Dominasi metode aktif sebagai teknik pengajaran. Maksudnya itu adalah pemain yang selalu mencari jawaban. Ya, open-ended learning kalau bahasa di kurikulum Merdeka lah, kalau nggak salah ya. Lalu selanjutnya prinsip tingkat kesulitan yang semakin meningkat. Makanya sering teman-teman kan lihat drill saya naikin kan? Sering hari lihat tingkat kerumitannya. Saya naikin. Misalkan tadinya 3 sentuhan menjadi 2 sentuhan. 2 sentuhan menjadi 1 sentuhan. Misalnya tadi passing boleh ke sembarang orang, bisa bergantian. Pemain nggak boleh passing ke orang yang habis passing. Atau misalkan pemain yang passing kedua harus jumlahnya 1 sentuhan. Habis itu 2 lagi, baru 1 lagi. Bisa seperti itu kan? Pemain yang terima kiri harus passingnya dengan kanan. Wah, banyak kita modifikasi Bang Aswar. Enang-enang aja. Gitu. Ya, Eri, gimana? Jangan sampai saya ngebut nih. Mana Kaltim nih? Oke, jelas ya tingkat kesulitan. Segera setelah satu latihan dikuasai, pemain harus melanjutkan ke latihan yang lebih sulit, dinaikin 1 level. Jadi jangan buang-buang waktu. Udah mulai kelihatan, naikin levelnya. Tambah lagi aturannya, tambah lagi variasinya. Apakah variasi taktik atau teknik? Gitu. Kalau misalkan dia mencetak gol misalkan dengan paralela, maka poinnya 3. Boleh seperti itu. Kalau mereka bisa cetak gol dari orang ketiga misalkan, poinnya naik. Nah, banyak caranya dibuat. Asik ya? Itulah. Menciptakan situasi yang memiliki tingkat kesulitan lebih tinggi dibandingkan dengan kompetisi sebenarnya. Lebih tinggi dibuatnya. Kalau perlu, kalau dalam pertandingan itu yang nonton 1.000 orang, saat latihan kita bawa 500.000 orang, suruh nonton. Enggak lah, itu enggak kalau itu. Ya, pelatihan berdasarkan permainan nyata, berarti ini mendekati integral enggak? Integral enggak nih kalimat ini? Ya, nyata dengan latihan yang memungkinkan pemain untuk menemukan solusi. Kita yang bikin soal. Kasih clue-nya mereka jawab. Selanjutnya, pelatihan umum berdasarkan model kognitif dari yang umum ke yang khusus. Jangan dibolak-balik. Bekerja berdasarkan komponen taktik dengan pengembangan taktik individu, taktik grup, dan taktik tim. Udah kan kita udah belajar tuh divisi taktik. Masih ingat ya? Taktik individu sebagai fundamen, taktik grup 2 dengan 3 orang, lalu taktik tim. Yang selanjutnya, analisis situasi permainan dengan pemain. Diajak pemain itu menganalisa. Gitu bos cirinya. Jadi ada dasarnya dalam membuat sebuah drill dengan cognitive model. Get it? Understand? 10. Kan? Kenapa Pak Mulyadi? Pak Mulyadi lagi ngeliat live saya nih. Oke? Sampai sini ada pertanyaan? Kalau enggak saya lanjut. Karena hujan juga di sini. Gak bisa pulang dong nih. Variabel-variabel dalam mendesain drill latihan. Ini variabel-variabelnya. Teman-teman bisa lihat sendiri. Di video AMFC ada semua. Ada Heri? Tolong katakan iya jika ada. Rick? Atau yang lain? Oke. Saat merancang latihan, kita putus ya? Putus tadi. Putus Bang. Gitu. Nah.
Ini ada semuanya di latihan MC? Ruang, waktu, gawang, regulasi, variasi teknik, variasi taktik. Ada? Ada nggak? Ada nggak, Ri? Tuh, sinyalnya jelek nih kayak gini hujan ya.